Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang. Masih di video sermon singkat Jamita sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku ya mengenang ya. Mari tetap setia sermon, doakan anak sekolah minggumu, layani mereka dengan baik, dan jangan lupa bercermin kepada firman Tuhan. Mengenang kita sudah memasuki bulan 7. Maka saya ingatkan, tak lama lagi kita akan memasuki perayaan-perayaan iman kita. Persiapkan mulai dari sekarang. Jangan bilang terlalu cepat, terlalu dini. Saya mengingatkan ini ya mengenangnya. Karena pelayanan yang baik dipersiapkan dengan baik juga. Mari Bapak Ibu Saudara kita sermon Jamida Sekolah Minggu untuk tanggal 6 Juli. Yakobus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, tidak seorang pun, garis bawah ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, singkat, padat, jelas, ya, dan mudah kita pahami. Namun justru disinilah Bapak Saudara-saudara harus perlu kita waspadai juga. Satu hal yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita adalah menjaga lidah dan perangkat-perangkatnya. Apa itu? Mulut kita. Ya. Lidah tidak terlepas dari mulut Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Apa fungsi lidah? Merasa, ya, indera pengecap ini. Nah, tetapi menurut firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa fungsi lidah yang kita miliki? Untuk memuji Tuhan. Ya, mengenangnya untuk memuji Tuhan. Dan tadi saya sudah katakan waktu membaca firman Tuhan kita garis bawahi. Lidahlah organ tubuh manusia yang tidak bisa dijinakkan oleh siapapun. Ya, termasuk saya. Ya mengenanya, saya juga sering kecolongan dalam hal berbicara, ceplos kan begitu. Dan termasuk mungkin juga kita guru-guru sekolah minggu. Ya, sadar atau tidak sadar. Di rumah, dimanapun. Apalagi kalau sedang marah kan begitu. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lihatlah dunia kita saat ini ya mengenang. Dunia kita ini dipenuhi dengan omongan-omongan yang tidak sehat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Lihat media sosial kita. Dipenuhi dengan komentar-komentar yang menghina, merendahkan, mengutuk, ya, mencemooh. Sudah sangat jarang kita melihat komentar yang positif, yang konstruktif. Semua, ya, kita boleh mungkin mengatakan 80% semua komentar di media sosial ya sudah sangat destruktif, menghancurkan, merendahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau mengajarkan anak sekolah minggu kita untuk menjaga lidah dan mulutnya. Nah, mengenang tanpa panjang lebar. Ya, di kampung kami sudah sering ya mendengar anak-anak itu cakap kotor. Bahkan di sini juga di daerah ya Martubung sekitar ini. Ya, kami sudah sering ya mendengarkan anak-anak ya bahkan ya
belum SD, ya, sudah terbiasa dengan omongan-omongan yang kotor, yang jorok. Nah, bagaimana ini Bapak Saudara-saudara? Ya tentu memang ini tugas tanggung jawab orang tua di rumah, kan begitu. Nah, kalau kami di rumah ini, kami sangat menggarisbawahi bahwa tidak boleh anak kami itu keluar dari mulutnya itu ucapan yang tidak baik, ucapan kotor dan lain sebagainya. Nah, maka mari anak-anak, kita ingatkan anak sekolah minggu kita, menjaga lidah mereka itu untuk senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang positif, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Ya, mengenangnya, Yakobus tadi sudah mengingatkan, dari satu sumber keluar berkat dan kutuk, hal itu tidak boleh terjadi. Nah, maka setiap orang Kristen, setiap anak-anak Kristen adalah anak-anak terang, anak-anak yang positif ucapannya, yang senantiasa menghindari ucapan-ucapan yang kotor. Ya, mengenangnya, mari kita ajak anak sekolah minggu kita untuk senantiasa memuji-muji Tuhan dalam hidupnya, memuji-muji Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menebus kita. Dan di sekolah, di gereja, di rumah, in everywhere, mari kita ingatkan anak sekolah minggu kita supaya senantiasa mengucapkan kata-kata yang positif, yang mendukung, yang mendorong, yang ya pokoknya kata-kata yang bisa memotivasi temannya ketika sedang sakit, ketika sedang sedih, ketika sedang putus asa. Ya, kita ingatkan supaya anak sekolah minggu kita saling menguatkan melalui ucapan-ucapan yang baik. Bukan malah mengejek, apalagi membuli, ya, apalagi ya menghina. Ya, mengenangnya, kita ingatkan baik di kota, baik di desa, kita ingatkan mulut yang diciptakan Tuhan dalam tubuh kita adalah untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk mengucapkan hal-hal yang positif, dan terlebih untuk memuji, memuliakan Tuhan. Demikianlah kiranya juga kita Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu, tetaplah saling mendukung, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan ya dalam melakukan pelayanan kita. Jangan lupa persiapkan segala sesuatu untuk mendukung pelayanan kita, agenda sekolah minggu, Alkitab, buku ende sekolah minggu, gitar, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.